Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur taniku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan channel saya The Brandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada setengah bulan yang lalu, sekitar tanggal 15, kita melakukan pengapuran ya untuk lahan kakao kita. Karena setelah saya cek dengan alat pH tanah, itu tanah saya itu turun di kisaran 5,8 sampai 6,2, kendati di skala perkebunan untuk pH 5,8 itu masih toleran, tapi saya masih gunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH di lahan perkebunan saya ya. Kendati juga pakai air kapur sirih bisa bolo, malah lebih irit, tapi karena kemarin ada bantuan ya dari Poktan, jadi kita manfaatkan dari bantuan itu gitu bolo. Karena admin sendiri sebagai apa ya namanya bolo ya, sebagai anggota lah bolo dari kelompok tani Waikubang, jadi alhamdulillah bisa dapat jatah juga kita manfaatkan. Oke bolo, ini akan menjawab pertanyaan dari saudara petani. Bang, apakah bisa membuat Jakaba itu dengan tambahan kapur dolomit? Apakah nanti mikrobanya tidak mati? Nah, di video-video yang lalu dan terdahulu kita sudah pernah menguji juga ya untuk Jakaba dengan menggunakan insektisida, dan itu juga dilakukan oleh beliau sang penemu Jakaba, Abah Junedi Sahid. Dan di sini kita akan buktikan bahwa membuat Jakaba dengan kapur dolomit itu juga bisa, karena juga bisa untuk penyeimbang pH, karena pH-nya juga basah ya dari kapur dolomit. Selain juga mengandung kalsium, magnesium, itu kita manfaatkan sebagai sumber nutrisi juga, atau kandungan nutrisi juga nanti untuk air Jakaba. Kendati kemarin kita tidak banyak ya, kita sekitar 2 genggam. Ini dan nanti kita akan tanggal 15 cek menggunakan alat open kamera pH meter air. Apa pH-nya setelah kita kasih 2 genggam kapur dolomit ya hari ke depan. Oke sedulurku, kita kemarin melakukan pemberian tambahan kapur dolomit tanggal 15 Desember. Dan sekarang sudah sekitar tanggal 30 atau 31. Nanti tolong dikoreksi ya, saudaraku. Di sini admin ingin coba buktikan kepada sedulur-sedulur tani bahwa Jakaba itu bisa diajak kemana-mana. Dulu kita sudah membuat Jakaba dengan kohe kelinci, juga bisa dengan rumput-rumputan, juga bisa. Bahkan kemarin dapat challenge untuk Jakaba dikasih NPK kimia, dan sebaliknya alhamdulillah Jakaba juga bisa melewatinya. Jakaba ataupun mikroba Jakaba tetap kuat, bisa mengurai pupuk NPK anorganik. Nanti kita sertakan open kamera biar sedulur tani juga bisa menyatakan yang sebenar-benarnya. Oke saudaraku, kita langsung buka saja. Nah ini pembuatan tanggal 15. Nah di thumbnail video bisa dilihat kita juga kasih open kamera tanggal 15, dan kali ini kita akan buka berapa ketebalan dari jamur Jakaba. Kemarin kita ada tambahkan seperti nanas, terus ada nangka gitu kan. Nah ini saudaraku, tentu saudaraku semua masih ingat tanda gelembung-gelembung seperti ini, itu mikroba mengurai bahan-bahan organik ya. Jadi kalau channel sebelah itu dia bilang itu dia kentut, nah mengeluarkan gas seperti ini.
Wes, gitu aja, dulur. Nah, ini hasilnya. Nah, tebal sekali, dulur. Tuh. Ini juga ada buah pisang. Ini buah pisang itu selain mengandung fosfat, selain mengandung kalsium, boron, itu juga mengandung magnesium. Jadi, ini untuk fase generatif ya, saudaraku. Jadi, ini kita buktikan kepada sedulur-sedulur taniku bahwa Jakaba juga bisa diberikan kapur dolomit. Nanti kalau sedulur-sedulur tani ada kapur dolomit di rumah bisa ikut membuktikan ya. Jadi biar nggak dibilang asbun atau omong kosong banyak mulut, kita buktikan sama Berandal Kebun gitu, dulur. Buat buktikan biar data dan fakta yang bicara, nggak sekedar asbun saja. Oke, kita langsung cek saja ya, saudaraku. Oh, kali ini berapa pH-nya? Setelah kemarin kita kasih kapur dolomit ya. Oke, kita cek pH-nya. Di sini akan kita terangkan juga sejauh mana si jamur Jakaba itu bisa bertahan di pH berapa kan? Dia toleran pada pH berapa? Nah, ini pada pH 7,55. Nih. Dan ini saudaraku, kalau kita punya air baku ya, kita punya air baku di pH 6, kita beri air Jakaba di pH segini, itu aman. Kebanyakan mereka gagal aplikasi saat percampuran air Jakaba dengan air baku, karena air baku di setiap daerah itu beda-beda. Ada yang basah, ada yang asam, ada yang netral. Kalau ketemu netral di angka 6 di pH segini, itu tetap aman, saudaraku. Bisa ketemu, dan saat kita aplikasikan ke tanaman, itu akan bisa diserap dengan baik untuk hara makro dan mikronya. Jadi perlu diketahui, dan kenapa selalu saya singgung hal ini, karena biar tidak menyalahkan lagi Jakaba, biar tidak menyalahkan lagi pupuk organik yang kita buat ataupun sedulur-dulur tani buat, karena ketidaktahuan dari saat aplikasi. Karena yaitu tadi, udah pH airnya itu asam, ketemu asam, saat aplikasi pas tanahnya asam, ya jeglek, saudaraku. Kondisi lahan Penceng, bahasanya gampangnya seperti itu. Jadi kenapa Berandal Kebun selalu ingatkan kepada saudara-saudaraku semua tentang pentingnya ilmu pH, karena di situ kalau kita sudah memahami tentang pH, tentu akan enak kita aplikasi ke lahan dan tanaman. Dan di sini ppm sekitar 2160 ya. Ini sudah bisa digunakan untuk fase generatif. Cormone berani, saudaraku. Dan dulu sudah pernah kita ajarkan ya untuk cormone pada pH netral. Kalau pH-nya 6, kita aplikasi kocor di pH 7,5 berani, karena nanti tetap akan tercampur dan ada reaksi. 6,5 ketemu 7,5 jadi 14 bagi 2, nanti akan ketemu 7. Dan biasakan saat aplikasi untuk kocor selalu di pH netral, agar tanah kita juga terjaga, biar tanah kita selalu sehat, tidak asam-asaman. Nah, kenapa saat aplikasi Jakaba juga, kalau Jakabanya biasa ya, saudaraku, mohon maaf, taruhlah kita membuat Jakaba dari air cucian beras. Kita kalau mau pakai kalsium, kita masih campur dengan air kapur sirih, dan itu sudah pernah saya buktikan, udah setahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu.
aplikasi ke Kako itu menggunakan Jakaba dan fungisida kapur gamping ataupun kapur sirih. Nah, disitulah manfaat dari kapur gamping itu sendiri sebagai anti jamur juga, apalagi saat musim hujan ya saudaraku. Kalsium itu sangat berperan aktif untuk menjaga lahan kita dari serangan jamur. Kalau pH tanahnya sudah netral, imun tanaman juga akan kuat dan pertumbuhannya juga akan maksimal. Nah, seperti ini loh dulur, contohnya kita gambarannya Jakaba. Dia di pH 7,5 itu bisa diserap, ya kan? Dan mikrobanya juga tetap aktif. Nah, itu gelembung-gelembungnya inilah dulur yang kita tunjukkan biar sedulur tani paham. Adanya gelembung seperti ini adalah mikroba mengurai bahan-bahan organik ya. Nah, itulah yang ingin kita laporkan. Untuk yang bertanya, Bang Brandal Kebun, apakah dolomit bisa untuk tambahan Jakaba? Faktanya bisa, ya kan? Kita suguhkan petani data, tidak hanya omong kosong banyak mulut. Kita buatkan, kita laporkan hasilnya. Oke, jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan bila mana ada penyampaian saya, ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan sedulur-sedulur taniku, saya hanya manusia biasa, tentu tidak lepas dari salah dan kilaf. Kepada sedulur-sedulur tani, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita sertakan 2 video saat kita membuat Jakaba dengan tambahan insektisida ya. Biar sedulur tani juga punya referensi, atau nanti juga bisa kunjungi channel Abajun saat insektisida dengan Jakaba. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.